Yang pertama adalah penentuan golongan darah dan resus, kemudian pemeriksaan glukosa darah. Yang ketiga, fragilitas kapiler. Untuk yang penentuan golongan darah, ya. Jadi pada penentuan golongan darah itu kita ada yang kita sebut sebagai antigen, ya, yang berada di lapisan luar sel darah merah, itu kita sebut antigen atau agglutinogen. Kemudian nanti dia reaksikan dengan antibodi atau kita sebut juga sebagai agglutinin, di mana untuk antibodi golongan darah ini biasanya muncul pada usia 3-6 bulan. Nah, prinsipnya untuk pemeriksaan golongan darah sini kita pakai Landsteiner rule, ya. Jadi pada kondisi normal itu sebenarnya antibodi pada seseorang itu terbentuk berbeda dengan antigen yang ada pada eritrosit seseorang. Maksudnya begini, misalnya satu orang itu golongan darahnya adalah A, maka di sel darah merahnya dia punya antigen, kemudian nanti di plasmanya dia punya antibodi B, ya. Jadi selalu pasti berbeda normalnya. Kalau seseorang punya golongan darah B, nanti antigen yang ada di sel darah merahnya itu adalah B, antibodinya adalah A, ya. Kalau nanti AB, semua antigen dia punya A dan B di dalam eritrositnya, di permukaan eritrosit, ya. Karena dia punya antigen A dan B, maka dia tidak punya antibodi, ya. Nah, untuk golongan darah O, karena tidak ada antigen, maka dia punya antibodi semuanya, yaitu anti A dan anti B. Untuk prinsip pemeriksaannya di sini tadi reaksi antigen dan antibodi, ya, di mana kalau terjadi reaksi dia akan membentuk aglutinasi. Baik ABO maupun RH ini kita sama, ya. Ada dua cara untuk pemeriksaannya ini, ada yang cara langsung maupun cara yang tidak langsung. Kalau yang langsung itu kita sebut sebagai cell grouping atau cell typing, ya, di mana yang kita tentukan di sini adalah antigennya yang terdapat pada darah, ya. Kemudian kita menggunakan antisera yang sudah diketahui, yaitu anti A, anti B, atau anti AB. Sedangkan cara yang tidak langsung kita sebut sebagai reverse grouping, ya, atau pakai serum. Nanti di sini kita akan menentukan antibodinya, ya, menggunakan suspensi sel yang sudah kita ketahui. Untuk praktikum ini kita hanya yang mengerjakannya itu yang cell typing saja, ya, dengan tekniknya adalah teknik slide. Untuk praanalitiknya, spesimen tidak ada persiapan khusus, ya, untuk pemeriksaan golongan darah. Sampelnya bisa menggunakan darah vena atau darah kapiler. Jangan lupa nanti untuk identitas pasien harus dipastikan dulu, ya. Kemudian alat dan bahan yang digunakan adalah alkohol 70%, kapas, lancet, ya, kemudian dan lancet device-nya, regen golongan darah, terus kertas golongan darah atau kaca objek bisa, kemudian lidi nanti untuk ngaduknya, ya. Untuk analitiknya, nanti kita siapkan darahnya dulu, sampel darah boleh kapiler, boleh darah vena, ya. Kemudian kita siapkan tadi sudah anti serumnya ini, ya, sama kertas untuk pemeriksaan golongan darah atau pakai objek gelas. Nah, diteteskan dulu serum anti A, anti B, dan anti AB di kaca objek, ya, sama anti D kalau yang ada resusnya. Kemudian tambahkan setetes darah ke dalam serum tadi dan dicampur dengan ujung lidi. Kemudian goyangkan kaca dengan membentuk lingkaran, ya. Terus kita lihat nanti adanya aglutinasi, ya. Nih, kalau misalnya dia terjadi aglutinasi, kita lihat ini yang panah hitam, ya. Itu ada butir-butir kayak begitu, itu namanya aglutinasi, ya. Artinya ada reaksi ikatan antara antigen dan antibodi. Tapi kalau misalnya dia tidak ada aglutinasi, ya, contohnya itu di panah yang kuning, ya, itu berarti dia tidak ada reaksi ikatan antara antigen dan antibodi. Nah, ini nanti untuk menginterpretasikan hasilnya, ya. Saya ambil di sini misalnya contohnya adalah golongan darah A dengan resus positif, ya, berarti nanti yang mengalami aglutinasi itu di sampel yang kita tambahkan di anti A, kemudian anti D, ya. Di anti B dan kontrolnya nanti dia tidak akan terjadi reaksi aglutinasi. Nanti bisa dilihat yang lainnya, ya. Ini hanya saya kasih contoh saja, ya. Kalau yang nomor 1,
itu adalah golongan darahnya. Contohnya adalah A, ya. Nih, ya. Kemudian ini masih ada contoh 2. Nanti boleh dilihat lagi, ya. Untuk kesalahan pemeriksaan itu bisa terjadi, ya. Kalau false positif biasanya karena ada antibodi yang lain atau dia sudah terjadi pembentukan rule formation, ya. Biasanya pada penyakit multiple myeloma itu bisa juga terjadi. Jadi dia sebenarnya bukan aglutinasi karena ABO-nya, tetapi memang darahnya sudah membentuk aglutinasi sendiri, ya, rule formation. Atau ada darah kering, atau kalau misalnya kita pakai kertas golongan darah, ngaduknya terlalu kuat, kertas golongan darahnya sobek, itu bisa terlihat seperti terjadi aglutinasi, ya. Untuk false negatifnya bisa terjadi karena serumnya mungkin rusak, ya, jadi dia tidak aktif, kemudian atau antigennya lemah, ya. Bisa juga karena teknik pemeriksaan yang salah. Itu untuk golongan darah. Saya lanjut dulu, ya. Yang kedua, nanti ada pemeriksaan glukosa darah. Prinsipnya di sini kita menggunakan reaksi enzimatik, ya, yang akan dibaca dengan elektrochemistry, ya. Alat dan bahan yang digunakan di sini adalah glucotest kit, kemudian alkohol 70%, kapas, lancet dan lancet device, kemudian darahnya kita gunakan adalah darah kapiler, ya. Prosedurnya di sini nanti masukkan baterai dulu, ya, biasanya alat habis simpanan kan kita nggak pakai baterai, ya. Terus dinyalakan dulu, set jam, tanggal, dan tahun, kemudian ambil chip warna kuning, ya, untuk kalibrasinya, masukkan ke alat untuk mencek kondisi alat. Kalau nanti pada layarnya dia muncul error, artinya alat rusak, nggak bisa dipakai, ya. Tapi kalau nanti muncul tulisan oke, berarti alat siap dipakai. Siapkan juga botol strip gula darahnya, ya, lihat stripnya jangan sampai berubah warna. Kemudian untuk cek kadar gula, masukkan chip gula dan strip gula terlebih dahulu. Nanti akan muncul angka atau kode sesuai dengan botol strip. Setelah itu muncul gambar tetes darah ini, ya. Gambar tetes darah ini nanti dia akan kedip-kedip, berarti alat sudah siap untuk dimasukkan darah, ya. Terus masukkan jarum pada lancing atau alat tembak berbentuk pen. Kemudian gunakan alkohol untuk membersihkan jari. Tembakan jarum pada jari, hapusan darah yang pertama kita buang dulu, ya. Kemudian setelah itu tetesan darah berikutnya disentuhkan saja, ya, nggak usah ditetes. Disentuhkan, nanti ada bagian di stripnya itu untuk tempat menyentuh darahnya, ya, ada tanda panahnya. Nanti dia akan ngalir, kemudian ada muncul hasilnya, ya. Kalau sudah, cabut jarum dari lancet, jangan lupa dibuang, kemudian chip gula juga yang sudah tidak terpakai disimpan lagi ke botol, kalau yang sudah dipakai kita buang. Ini, ya, nanti ada panah merah ini untuk tempat masuk darahnya. Normalnya nilai rujukan gula sewaktu itu adalah 70 sampai 200 mg per desiliter. Itu untuk praktikum yang kedua. Praktikum yang ketiga itu tentang fragilitas kapiler, di mana di sini kita sebut juga sebagai Rampelit test, ya. Prinsipnya di sini pada tahanan tertentu selama waktu tertentu dinding pembuluh darah itu bisa pecah dan akan terjadi perdarahan, ya. Nah, tujuan pemeriksaan kita di sini adalah menilai ketahanan kapiler. Kalau positif, berarti perdarahan yang terbentuk itu nanti berkaitan dengan gangguan pada dinding pembuluh darah. Tekanan yang digunakan di sini untuk menahan yaitu tekanan sistolik. Jadi kita ukur dulu, ya, tekanan darahnya. Nanti tekanan sistolik plus diastolik dibagi 2, itu tekanan yang akan kita gunakan untuk menahan pada saat tes fragilitas kapiler ini, ya. Caranya kita pasang dulu sphygmomanometer di lengan atas biasa, ya. Terus kita pompa, ya, sampai tadi di tengah-tengah nilai itu. Jadi yang pertama kita ukur dulu sistol diastolnya berapa, baru kemudian nanti kita hitung, kemudian kita tekan lagi sampai dengan nilai tahanan yang sudah kita dapat dari hasil perhitungan tadi, ya. Nah, pertahankan tekanan tadi selama 10 menit, ya. Setelah 10 menit baru kita lepaskan ikatan,
dan tunggu nanti ada tanda-tanda statis darah ya. Jadi kita sudah buat lingkaran dulu di bagian lengan bawahnya. Nanti yang kita nilai di area lingkaran tersebut ya. Kita lihat apakah muncul P3 dalam lingkaran yang sudah kita buat tadi ya. Kalau positif nanti akan ketemu P3 sebanyak lebih dari 10 ya dalam lingkaran diameter 5 cm tadi ya. Biasanya kalau positif itu pada TBD ya atau ITP atau pada pasien yang mengalami trombositopeni juga bisa. Itu dari saya, mungkin ada pertanyaan, silahkan. Ada yang kurang jelas? Mohon maaf, dokter, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Ya, silakan. Baik dok, saya Ratu Sarifah Johar dari kelas Gama. Namun sebenarnya mungkin saya ingin bertanya tentang resus itu sendiri dok. Saya sendiri sebenarnya agak bingung dok. Sebenarnya resus positif negatif itu tuh apa ya dok? Soalnya waktu dulu tuh pernah ada yang bilang kalau resus positif negatif tuh bisa menunjukkan dia orang Asia, apa dia bukan orang Asia, apa gimana. Sebenarnya itu benar apa gimana ya dok? Terus manfaatnya apa ya dok? Kalau misalnya ketahuan resus positif negatifnya. Terima kasih banyak. Oke, baik ya. Uh, untuk resus itu sebenarnya sama kayak ABO ya. Jadi ada sistem golongan darah ya. Jadi golongan darah itu macam-macam sistemnya. Yang paling utama adalah golongan darah ABO dan golongan darah resus ya. Nah, untuk yang resus ini normalnya dia tuh nanti ngukur anti D ya, antigen D. Normalnya kita tuh nggak punya, tapi ada beberapa memang yang punya gitu ya, resus ini tadi. Mungkin bukan disebut untuk bisa membedakan ras ya, tetapi memang biasanya itu suka ada pada ras apa misalnya gitu ya, ras tertentu gitu paling banyak ditemukan gitu. Jadi bukan bukan berarti kita golongan darah apa resusnya positif berarti dia ras A atau ras B kan gitu ya. Cuman data epidemiologinya memang ada banyak, misalnya kalau yang punya resus positif itu pada ras tertentu gitu. Manfaatnya ya sama sama kayak untuk sistem penggolongan darah yang lainnya ya. Cuma nanti biasanya kalau yang untuk resus ini kan kalau misalnya orang Indonesia memang jarang ada yang punya. Nah kalau misalnya nanti dia ada ibunya yang resusnya negatif, tapi nanti kontak dengan orang yang resusnya positif, itu yang suka nanti bayinya itu bayi kedua biasanya ya atau berikutnya itu dia jadi perbedaan resus antara ibu dan anak sehingga nanti karena ada perbedaan kayak gitu jadi dia saling menyerang biasanya anaknya itu jadi ngalamin hemolitik ya gitu. Kalau yang untuk praktikumnya ada pertanyaan? Baik, terima kasih banyak dok. Baik. Bertanya dokter, mungkin yang tentang cara perhitungan P3K tadi bagaimana ya dokter? Itu per titik-titik atau gimana ya dok? Terima kasih Ya dok. nanti per titik-titik ya. Jadi nanti kamu sudah buat dulu di lengan itu lingkaran sebesar 5 cm diameternya ya. Nanti kamu hitung di bagian lingkaran itu aja. Satu titik berarti satu P3. Baik dokter, Ya. terima kasih dok. Oke, masih ada lagi? Kalau tidak ada, kita langsung mulai saja untuk praktikum ya. Nanti biar dilihat share-annya dari sini ya, untuk 3 praktikumnya.
Maka penasaran kan? Suhu pada berapa 5 ya? AC? Kurang? Udah. Darahnya, ya mau tunjukin dulu kartu golongan darahnya itu, ya, tuh untuk kartu golongan itu, ya. Jadi di kartu golongan darahnya itu sudah ada tulisan anti A, anti B, anti AB dan anti resus, ya, kelihatan ya. Ada anti A, anti B, ya. Nah nanti lihat ini reagennya, ada anti A yang warna biru, anti B warna kuning, ya. Kemudian anti AB, ini kita pakai anti AB juga ya, yang warna bening, ya, sama anti B juga warnanya bening, ya. Nah nanti ini ditetes di masing-masing tempat ini sesuai slotnya tadi, ya. Baru nanti darah dulu masuk boleh, atau reagennya dulu juga boleh masuk, ya. Perbandingannya 1:1, ya. Jadi 1 tetes sama 1 tetes. Kalau bisa sesuaikan dengan jumlah tetesan darahnya supaya dia nggak berlebih untuk yang antinya, ya. Terus nanti diaduk pakai ini pelan-pelan aja, ya, pelan-pelan aja diaduk. Nanti baru kita goyang-goyang kayak gini, ya. Jadi jangan ngaduknya sampai habis, itu hanya untuk meratakannya saja. Baru nanti kita goyang kayak gini, ya. Setiap orang mengerjakan satu sampel yang sama, nanti biar kita lihat hasilnya. Mudah-mudahan sama. Oke, baik. Silakan untuk yang golongan darah dulu, pakai handscoon. Semuanya kalau ini darah pasien ya. Tadi bebas ya dok, mau darah atau anti apa atau serum dulu. Ya darahnya dulu aja boleh. Serum dulu aja. Biar dia tahu ya. Perbedaannya ya. Jadi dia tahu ya. Serum dulu aja. Jadi kamu tahu nanti nggak masuk, nggak salah slot. Iya. Ya. Nanti takutnya salah slot maksudnya. Kalau sudah terbiasa nggak apa-apa. Ini dulu aja. Tetesan dulu, setetes semuanya masing-masing ya. Ada tetap sambung. Dari jam. Masih ada kan? Iya. Sesuai slotnya. Ya, boleh yang lain dibagi nggak apa-apa. Yang penting masuknya sesuai slotnya. Jangan sampai salah slotnya. Ya. Yang anti A di anti A, 1 tetes. Ada lagi. Jangan sampai salah slot. Jangan dulu saat. Mau bersihin dulu. Jangan pakai rokok. Jangan ada gelembung ya. Jangan sampai salah slotnya ya. Bersama komunikasi putih kan kok. Ya, nanti kan ketahuan.
Yang terlalu sedikit, yang terlalu banyak ya. Dan nanti darah itu ditetes di dekatnya itu. Langsung di atasnya atau dekatnya? Jangan di Dekatnya. langsung di atas di atas. Kalau di atas kan kombinasinya nggak main. Nomor 8. Jadi nomor 8 ya. Kasihan. Itu ya. Kalau sudah didetek nanti sedikit di atas. Yang anti A itu ya. Nggak, biar tahu biar Oh ya. biar tahu ini. Bisa ya? Boleh. Ya, udah dilihat ya ini. Pakai apa? Yang dekat itu aja deh. Jangan pakai video. Ini aja deh. Tuh, ya, udah. Tetes darahnya nomor 8 masing-masing satu-satu ke mesin stopnya. Jangan langsung tampuk ya di termogen dulu. Tetes di sampingnya, nanti baru dicampur pakai ini. Jadi jangan langsung ke atas ini. Di dekatnya situ. Pinggirnya juga nggak apa-apa, kalau sama Pinggir kertasnya, yang sudah dalam kotak. kertasnya ya gitu. Yang penting masih di dalam kotak satu-satu. Ya. Kasih sama Pakainya masih bisa dipepetnya masih dibuang. pipetnya masih Ya, kena. kasih ya, kasih teman-teman. Nah, kamu ambil batu di pengadu. Sampelnya sama apa kan? Tidak. Dia nih boleh. Nanti ganti laporannya. Kamu kan media. Iya. Variasi. Kamu ngambil satu. Betul betul. Berarti kamu yang ini nih, nomor Semoga beda ya guru. 2. Kalau Yang terakhir baru nomor 11. pakai kapilar deh kalau dapat. Ya. Ini nih sampelnya nih ada nomornya. Udah. Berdua ini nomor 2, yang paling ujung nomor 11. Ini pakai satunya ya, Ambil baru. Pusing kok sini aja. Kamu semprot ke dalam lagi, pencet. Kalau mengaduk ya, kalau bisa hampir memenuhi seluruh kotaknya. Ya, udah ini aja dulu. Dan pada saat ngaduk, Sudah itu. satu kali ininya tuh cuma boleh pakai satu ya. Jadi kalau misalnya air bolak-balik, jangan pakai ujung yang sama untuk saatnya. Ya. Kita berdua pakai dua. Jangan diukir-ukir ya. Benar kering nanti darahnya. Nyampur aja, nyampur. Nanti kan kita ngaduknya ngeratainya pakai digoyang. Ya. Terus mau nah, gitu diputar ya. Iya, begitu. Nah, gitu. Ya. Golongan darah apa itu? B. Yesus. Yesusnya negatif. Nah, kok nggak jadi? Tidak jadi. Udah, kamu rekam yang ini ya. Ini stop. Enggak, takutnya reagennya nggak bagus. Aku kan nyebut masuk kulkas kamu. Kamu goyang, Kak. Ajarin goyang. Nah, nanti jadi semua sampel goyang dulu. Ada itu. Ada. Nah, ini aja, nggak usah berat-berat. Nah, taruh di bawah. Oh,
Tunjukin. Tunjukin dikit-dikit. Ya. Dikit-dikit. Nah, ini. Jadi yang Ini sampel Nggak kita. negatif lah. ada kok ada. Ini yang Itu B yang ada aglutinasi, anti AB ada aglutinasi. Nah, anti RH-nya bentar ya. Ada ini. Nah, ini ya. Kamu lihat ini. yang ini aja. Kelihatan nggak? Nah, ada. Nah, Oh ya, ada gumpalan sedikit bawahnya. ya. Iya. Jadi ada Ini kelihatan. apa golongan darah? Ini golongan darahnya B, resusnya positif. Nggak boleh, nggak boleh. Balik. Dibalik. Kamu satu adukan. Ini enggak Yang enggak beda. pegang. Nah, kamu sudah bekas ini yang ini. Sama kan? Ya, nunjukin yang RH-nya Ini positif. RH bagus ah. Ini sampel yang sama. Kita mau nunjukin RH yang lebih bagus ya, positif. Berikutnya pakai pembukaan. Jadi dikatain positif kalau ada aglutinasi. Oke? Nanti kamu fotoin yang ini aja deh. Nah, nanti kamu fotoin. Kasih teman kamu lihat deh. Oke. Ini kelihatan ya, ini aglutinasinya ya lebih kelihatan ya. Ya, untuk yang resis. Kelihatan yang di rumah tuh ya. Ada di jahit. Tuh ya. Ah, ini nih, yang ini ada Mbak. Ini siapa nih namanya nih? Najla. 50. Ah, 50. Terus ini diaduk-aduk ke Iya. Ya. Yang punya itu siapa? Najla. Hah? Najla. A50. A50. Guys, pin Najla ya guys. Ini 50. Jangan lupa dikasih tanda dulu. Namanya ininya tadi belum identitasnya nih mana semua. Ini dia udah sampai kapan? Apa? Iya. Dok. Tadi D kan dok. Soalnya nggak boleh di Ada identitas. Ininya yang dibayang ke kamera. Ini pakai sama ya. Ini A ya? Nama pasien enggak? Enggak usah. Nomor aja ya. Masuk aja sampel A, B, C. Sampel apa tadi? Sampel A. B negatif. Digoyang-goyangin dulu. Sini. Coba pegang-pegang. Oh iya. Aku akan ya. Positif kok positif. Oh iya. Oke, akan itu nomor apa? Golongan darahnya B positif. Tapi sampelnya beda. B. Nah, ini aja. dua ya. Ya, tapi ini yang sebelah Ini ya. yang sebelah. Yang sama. Jadi, Ini ngaduknya terlalu kuat ini. robek. Jadi robek kertasnya. Inilah nanti kalau misalnya suka bikin aglutinasi palsu, ya. Jadi pelan-pelan. Ya. Yang ini, yang B-nya itu kertasnya robek. Jadi kalau ngaduknya pelan-pelan guys. Aglutinasi palsu. Ini namanya aglutinasi palsu. Nah, ini. Ditulis belum ini belum mereka. Ini sudah ya. Kelihatan. Nah, ini yang sudah ditulis. Saya mau di Nih, mana tadi kameranya?
Ini contohnya ya. Jadi jangan lupa identitasnya ya, nama, umur, alamat kalau misalnya ada ya, tapi kita ini cuma pakai untuk praktikum sampel nomor 8 aja. Golongan darahnya ditulis B ya, resusnya positif. Ya, untuk yang sampel 8. Sampel 11 punya Justia. Sampel 11 kasih identitas dulu, ini belum ada identitas. Oh iya kita. Identitasnya Kita dua. Kita dua Jus Nah, 11. ini yang golongan darah. hanya diaduk lagi jadi atau Kamu kasih data dulu. bisa tulis kebalik. Khususnya apa kelihatan? golongan darahnya. Golongan darahnya A. Oh, kalau gitu. Iya, aku lihat mana tampilan. Pakai pen apa ya? Pasti ya teman mau Ada. Kenapa teman-teman di rumah itu sampel nomor berapa itu? Sampel 11. Nah, Golongan darahnya apa itu? A. Testusnya? Terusnya ini aglutinasi kayak. Iya. Berarti positif. sudah putih lagi ya. Oh, goyang dikit. Biar kelihatan. Nih. Nah, oke. Kelihatan. Kelihatan Ya, jadi ya. Itu ya, yang resus ya. Hmm. Oke. Oke. Yang satunya lagi? Sama. Sampel Sampel 2. 2 tadi udah. Sampel 2 sama kayak sampel Sampel 8. Oke, satu sampel. Ada yang O nggak di sini? Enggak. Oh, tadi? Kita tadi ada yang Sini, mau diambilin biar tes. Kan cuma kapiler. Ya, dah. Sekarang sudah. cuma kapiler kok. Lu 2 atau 1? Panik. Wah, Sarah. Oh iya. Ini A, B. Jadi ini kita mau ambil darah orang. Ya guys, kita membutuhkan darah O. Ini sekalian nanti soalnya praktikum untuk yang berupa sadara itu sama nih tindakannya. Bersihin. Yang mana jadi? Enggak tahu. Yang ngerjain dong. Justia. Saya ambil dulu. Ya boleh. Ya sih. Manjat. Ini buat Oh, manjat. Manjat. Nama dia siapa? Kamu dulu. Kamu di tengah-tengah. Ini yang darahnya dulu. Ya. Pertama, ambil kapas. Desinfektan dulu tangan yang mau akan diambil. Jarinya saja ya. Oke. Ini dari Ya, tengah. jari tengah aja. Sarah sorry ya. Terus nanti diarahkan tegak lurus ya, tinggal dicetek aja sekali. Oke. Sorry ya, astaga. Ditempelin gitu dok kulitnya. Penjajah nggak berdarah. Udah kena belum? Nggak tahu. Kena nggak? Enggak. Dipencet karena dikit aja. Udah. Belum. Coba lagi. Di sana itu tuker. Kena. Enggak. Enggak dok. Ya udah tuker aja. Jangan grogi. Itu 5 aja belum tentu bisa. Justian yang benar, Oh, iya. Justian. Jadi kamu jangan khawatir. 5 aja belum tentu darah kamu keluar. Ini jarumnya berapa dok? Ini nggak ada. Teman-teman kalau mau nanya ke everyone ya. Oh iya tadi ngaduknya pakai lidi yang sama atau beda ya ke masing-masing kotak antigennya. Beda. Nggak boleh pakai lidi yang sama. Apa? Iya. Ngaduk pakai lidi yang sama atau beda. Oh, nanti kecampur. Justian yang benar Justian dari Akil.
Iya. Langsung tutup dah. Karena itunya kalau nggak bagus ya, jadi kalau yang kalau tadi tidak, kita tidak saran pakai ini ya langsung ya, biasanya pakai alat aja sekali itu. Jangan semangat, aduh. Stian tak tega. Sorry. Nggak, langsung aja sekali. Langsung aja langsung. Aku tambah takut kalau itu. Sini. Ini jangan. Dua dong. Udah. Nggak apa-apa. Buang dulu darah pertama. Sini deh. Nah. Ini aja Pak, cukup. Cukup. Ini mesti. Sakit nggak? Enggak dong. Nah, jangan bilang sakit deh. Ini darahnya kurang banyak ya. Asalnya tes aja ya, bisa cukup ya. Jangan ikuti saya nggak pakai handphone ya, harus pakai handphone ya. Kalau mau cepat aja. Udah mau habis darahnya. Jadi kamu jangan khawatir nggak cukup gitu loh. Nggak mungkin nggak sakit. Nah udah cepet aduk kamu. Dokter, tadi ada yang nanya syarat-syarat kenapa dia tuh disebut aglutinasi palsu tuh apa aja ya? Syaratnya. Iya, kayak kalau misalnya aglutinasi palsu itu penyebabnya karena apa gitu. Kemungkinan. Sama itu. Mau lihat apa? Goyang itu dulu, itunya sebentar. Kamu goyang gini dulu, nanti baru tunjukin, pasti dulu. Iya, pastikan adanya aglutinasi atau tidak. kamu lihat ya, ini kan ini robek nih kalau kelihatan nih, kan ada kan nggak merah-merah ya. Nah ini mau robek nih, bukan aglutinasi ya. Ini juga boleh ya, nggak ikut kan? Kalau ini kan ikut tuh, ini mau robek nih, ini bukan aglutinasi ya. Kamu lihat beda kan, ini butir-butiran kan, ini bukan butir. Nah aduk kena kertasnya. Nah, kamu lihat kan bawahnya itu, kamu lihat bawahnya robek, udah mau robek gitu ya, bedain ya. Tapi nggak ada butir-butir ya. Kalau kita bilang aglutinasi ada butir-butir halus. Kalau Nah, digoyang kan dia ikut bergerak, tapi kalau robek kan enggak. oke. Nah, jadi golongan darah apa? Rhesus positif. Oke, jadi kalau nggak ada aglutinasi di anti A, anti B, dan anti AB. Yang ini robekan ya teman-teman. Iya, itu kan jadi seolah-olah kayak aglutinasi, makanya fungsinya digoyang-goyang kayak gitu. Kalau aglutinasi dia bergerak. AB saya enggak. Ada beda di mana? Kenapa anti AB tadi juga ada aglutinasi? Itu bukan aglutinasi teman-teman, yang tadi itu kertasnya robek, bukan aglutinasi. Jadi yang A1, B1. Dok, ada yang request sampel darah AB. Nah itu ada yang Ada juga. B. yang sampel berapa ini? Yang A11 B8. A ambil yang sampel 11. Untuk yang anti B ambil sampel nomor. Siapa yang mau ngerjakan? Siapa tahu? Dia pengen Megang. Habisinya. Nah ini yang terakhir. Mau pakai aja. Siapin. cuciannya ya, yang ASEAN. Iyo. Nanti habis ini tapi nggak kesini loh, dari sini ke situ.
Stick ada sticknya ada nggak? Si bapak ada stick mana? Astaga. Biasanya dokter Oh iya, beda robek sama aglutinasi. Kalau robek digoyang-goyang tidak ikut, kalau aglutinasi ikut. Lihat aslinya deh. Ya itu kan cara Ya, kasarnya ya, tapi sebenarnya nggak gitu ya. Tapi kelihatan kalau aglutinasi ada bentuk-bentuk halus. cara teknisnya kayak gitu. Jadi yang mana barangnya ada ingat nggak? Satu soalnya. Harus dicuci ya. Yang kita tadi yang mana? Yang ini ya. Enggak ingat. Ingat Sudah aduk aja lah jadi satu. ditetes itu. Sudah ambil aja nggak apa-apa. Yang mana? Yang sedang mau apa nih? Iya tadi yang mana? yang 11. Paling gampang kelihatan itu nanti dia nggak sesuai dengan golongan darah AB-nya misalnya ya. Tapi kalau ini tadi pas kebetulan ada ini sama kontrol ya. Satu lagi kita juga ada harusnya tuh ngerjain kontrol. Kontrolnya itu biasanya pakai sel O. Ya, nanti kelihatan kalau ternyata di sel O-nya itu dia beda. Interpretasinya beda ya. Tapi kelihatan lah kalau kertasnya itu tuh kertasnya koyak. Pak Rudi bisa ambilin ini lagi. Pipetin lagi, Aquades, terus tempat sampah. Sama-sama kantong kuning aja loh. Dan kemarin itu Iya, berarti kamu tetesin. Yang O tadi dapat yang mau tanah ambil campur. campur lah. Ini yang golongan darah B dulu ditetes. Ya, stop. Nggak apa-apa cuma ambil bisa. Sekarang resus Satu aja. Resusnya juga boleh Resusnya sekalian. beres. Ini baru cukup lah cukup. Kamu sedikit aja darahnya. Reaksinya udah kelihatan. Iya. Jangan Jangan terlalu banyak darah. Nah, banyak kan justru tak. Ini sampel 11 yang golongan darah A. Ini mau uji coba golongan darah AB. Tapi karena nggak ada sampel AB-nya, jadi nyampur A sama B. Nanti untuk yang glukosa kita bagi ya dengan yang fragilitas aktif ya. Biar agak cepat ya. Langsung bersamaan gitu. Soalnya sama. Prinsipnya sama, nanti sambil lihat aja. Terus sambil untuk pompa. Kan nggak kelihatan kan? Kebanyakan ini. Ada yang mana tuh? Nah, dikit dulu kelihatan tapi agak jahat. Coba kamu tetes sedikit lagi. Coba Iya. Reagen deh. Iya. Semuanya tetes sedikit yang ada semua darahnya banyak banget kayaknya. Jangan kena darahnya ya. Ya, nggak boleh kontaminasi sama darahnya. Ya, deket-deket banget pinggirnya aja nggak apa-apa. Pinggirnya itu loh, pinggir. Kertas yang belum kena darah itu nggak dipindah situ. Nah, itu yang kelihatan. Prosesnya kelihatan.
kamu punya tapi habis itu sini. Iya, Nunggunya lama, ngasih ke pasien lebih lama lagi. aglutinasi. Ini aglutinasi sudah. Enggak, yang Itu kan garam banyak kan. Coba iseng pertama iseng. Itu merah banget kamu. Tapi kok ini saya jangan kecampur pipet tadi. ini kecampur udara lengkap. Oh. Tanya Dok. Ini mah jadi AB ya. Jadi B. B positif. Oh, pipetnya ada. Tadi kan satu pipet itu nggak jelas, satu itu yang nggak jelas. Takutnya kecampur. Ya, ya. Ya, kita buat lagi kalau nggak ada. Satu lagi ya. Ya. Oke, kita lanjut ke buku yang kedua sama yang ketiga ya. Yang mau ngerjain buku apa? Yang barusan nggak jadi pakai karena Ya, yang barusan nggak jadi dipakai karena apa namanya? ya, takutnya terkontaminasi. Tadi kan pakai pipet yang nggak tahu darah dari mana. Jadi takutnya terkontaminasi hasilnya itu jadi nggak akurat karena terkontaminasi. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada waktu dicoba lagi. Ada chip kuningnya untuk kalibrasinya ya. Jadi kita langsung masukin aja. Ya. Nggak ada nih. Ya. Ini yang bagian yang masuk ke dalam. Ini nanti untuk masuk darahnya yang ada tanda panahnya. Ya. Nanti kan ada gambarnya ini kayak begini nih. Gambarnya kayak gitu kan. Masukin kayak gini. Nih, nanti dia muncul gambar darah kedip-kedip itu. Ya. Nah, nanti ambil darahnya kayak biasa caranya. Oke, kayak tadi ya. Terus nanti kamu sentuhin aja ke sini. Ya gantian. Dia yang ambil kalau enggak. Ya. Ini darahnya disentuhin ke sini aja. Nanti dia akan mengalir sendiri. Ini kapas yang bersih mana? Kapas yang kotor mana? Ini bersih semua nih. Buang aja lah. Ini pegangannya. Darah pertama dibuang Kalau dulu. sudah habis nusuk ya nanti jatuhnya tusukin ke tutupnya. Iya, Gitu, biar dia enggak nggak nusukin orang lain ya. Kalau kena kantong kerobek kan. Iya. Benar kayak gitu. Ada di jarum. langsung Dibersihin dulu deh sih. Nah, yuk. Ini buang. ya. Ini diambil dulu pipetnya, masukin ke sini dulu. Oke, Zavira. Copot. Tarik dulu kok, tarik. Jarumnya udah dipakai. Copot. Jarumnya udah dipakai. Oh ya udah.
Bismillahirrahmanirrahim. Agak dalam. Langsung ya. Pencet. Udah. Kita gitu. Sakit itu. Pencet. Sakit ya? Belum ada. Iya, udah. Langsung di sini atas apa? Hapus dulu. Ambil. Ya. Terus dipencet Pencet lagi. Ada di samping. Lihat samping ya sini. Ada yang kuning terus. Ini. Yang kuning tuh. Masih garis aja nih. Sebelah sini ding salah. Yang ada tanda ini. Yang itu. Sampai bunyi. Jadi ke daerah ini dulu mau habis Pencet lagi. Nah, Ini dulu ya. dari kakinya aja kali pakai apa? iya pakai ini. 97 miligram per desiliter. Yang lagi ya. Ini ada lambangnya nih. Lihatin, perhatiin lambangnya ya. Ini gambar tangannya masuk. Darahnya masuknya dari sini ya. Kelihatan kan? Masukin, tempelin di sini. Darah masuknya dari yang chip kuning yang habis tanda panah. Lagi. Ini hasil yang tadi. Siapa satu lagi? Sarah mau? Siapa mana? Siapa mau masuk sama yang itu? Siapa mau masuk? Itu sudah difoto ya? Tadi sudah. Jadi satu laporan praktis 97 ya. Udah difoto nih. Tadi udah di FFQ. Tanpa langsung tutup. Ini aku satu. Gak usah pakai itu. Oke. Cara ngedesinfektan itu udah boleh kayak gitu ya. Kamu sudah nyampe ke sini, muter lagi, kena lagi ke sini. Kayak gimana cara ngedesinfektan? Satu kali aja ya, atau sirkuler. Sirkuler dari dalam keluar boleh, atau satu kali usap aja nggak apa-apa. Bisa juga dok. Kan sekali juga dok. Sekali. Kita juga. Supaya lebih cepat darahnya. Enggak, dikit teman. Tegak dulu. Posisi tegak lurus ya. Nah, posisi tegak lurus kan gitu aja. Maaf ya. Nggak perlu ditutupin. Wow. Buang dulu yang pertama. Dah. Tunggu sampai bunyi ya. Darahnya lagi tuh. Jangan ragu-ragu. Nggak keluar lagi darah. Boleh bunyi kan? Belum. Pencet dari agak bawah lagi. Iya, dia belum. Ya nggak mau nanti. Aku baca. Boleh kering nggak sih? Jangan ngomong dikit sakit itu darahnya. Lagi tuh. Cucuk lagi pak. Mau Cucuk lagi. mau dipencet lagi. Orang lain mau. Kejutian. Ternyata. Jap. Oh iya, boleh. Kali darah Tuh, darah. Darahnya nggak cukup. SS saja. Tunjukin hasilnya itu ya. Nah, nggak ada hasil kan?
Iya, nggak ada. Karena darahnya nggak nyampe tuh. Nggak cukup, darah nggak Ya, cukup. itu dia. Ya, jadi pada saat pemeriksaan glukometer ini kayak gini tadi ya, kalau darahnya kita nggak cukup dia nggak mau. Atau berlebihan. Ya, lebih. Tapi kalau ya, Enggak bisa. Ini masih ada. Nyari. ayo Jess, pengen lagi. Agak ditekan dikit darah ininya nanti kayak gini nih. Jadi dia biar darahnya ngumpul di ujung. Ya, kalau tekan banget, tekan dikit aja. Dipencet gitu pada saat. Pencet. Nah. Cas gitu. Keluar. Kamu harus tinggi, kamu harus tinggi dikit, nggak bisa gitu. Sini sama bisa cus gitu loh. Ah, aduh. Agak dalam ya. Buang dulu, buang dulu. Kalau kamu kapalan juga tangannya belum tentu darah. Agak nafsuan ya. Makin gugup, makin darahnya nggak keluar. Ya, dapat itu harusnya. Banyak sih. Udah 3 lubang. Pada selesai. Yang ketawa aja darahnya. Saya Alhamdulillah. Sampai bunyi bip ya. Di sini nggak mau lagi. Di sini tuh dokter apa ini? Namanya siapa, Mbak? Coba. Dokter Seret. Dokter Ini dipakai satu yang pada Oke. Mejanya langsung diberesin. Itu sudah di screenshot ya. Yang 100 tadi sama yang ya. Kawan-kawan tiga jari. 100 yang kali. Ini belum. Beresin dulu. Ini singkirin dulu. Habis ini kita langsung ke yang kualitas yang pakai handphone dong. ini agak dirapiin gitu biar nggak kena tangan. Biar Udah difoto dibuang ya. ini udah difoto. Yang udah. Sudah kalau sudah dibuang aja. Foto dulu. Yang bagus aja. Sudah. Yang tadi, tapi tadi udah difoto kan? Yang A, B sama O yang penting. Udah difoto. Udah. Jaga. Udah. Ya. Biar dibersihin dulu mejanya, jangan sampai ada kotoran lagi. Nah, ada bekas tangan. Bekas darah. Cabut dibuang. Cabut tape-nya, pakai handscoon deh, yang pakai handscoon. Jadi semua darah itu dianggap infeksius. Termasuk reaktif derajat. Yang tadi Farah nggak jadi, soalnya darahnya nggak cukup. Yang 100 itu Justian. Ya, 100.
diaper sistolik sama diastoliknya berapa? Potensi dulu, nanti dapat sistolik, diastoliknya berapa? Nanti kita yang penggolongan darah tadi AB-nya jadi yang saraf. Jadi iya tetap 3 sampel itu 2, 11 sama 8. Ini lagi ngukur sistolik per diastoliknya. Sekian dapat berapa? 120 per 80. 20/80. Berarti tekanannya berapa? 100. Kamu tensi sampai tahanan 100. Terus ini nanti dikunci. Ya, dihidupkan dulu, ini dilingkari dulu area mana yang mau dibaca. Ya, di bagian bawah sini. Ya, sekitaran diameter 5 cm. Ya, ini keliling nih. Saat itu, siapkan timernya. Berapa lama kita lama? 10 menit. Bikin tekanannya tadi 120 per 80 ya, berarti 120 tambah 80 Dapat angka 100 yang sekian. Terus kita tahan selama 10 menit. Nanti kalau turun dinaikkan lagi, setiap kali turun dinaikkan lagi ya. Tadinya dikunci ada 100, mulai udah 100, kita mulai ya. Ini udah start, kita tunggu 10 menit. Ini udah 100 ya teman-teman. Sampai biru. Rasanya takut. Watch-nya. Glukosa cuma 2 sampel. Oh, glukosa dapat 3 sampel. Biasa 100 sampai Satu lagi invalid. nggak apa-apa. Biasanya 110. Berapa? 110 ke 70. Berarti tahannya 90. Jadi kalau pompa, tahan sampai 90 atau 90 ya. Lingkarin dulu. Buat timer satu lagi. Bikin lingkaran Timernya mana? pakai jam aja. Timernya belum dimulai dong. Ininya kan belum buat tahanan. Lingkarin dulu area mana yang mau dimulai. Oh ya. Sakit banget. Udah 1 menit 45. Yang lain warna merah ya? Iya. Tangan sudah mulai biru. Belum sampai 2 menit sudah biru ya guys. Ini kelomper. 20 menit aja kan. Udah turun terus ya. Naikin Setiap kali turun kita dinaikin ya. Perhatiin jarumnya ya. Setiap kali turun naikin lagi. Setiap kali turun naikin. dikit-dikit. Udah. Yang nggak jelas 90. Mulai timernya. Ya. Udah. Baru 10 detik ya. Merasa pakai. Belum. Udah biru, oh my god. Ya.
Aku tidak boleh menerapkan pembuktian nanti kayak gitu juga. Udah semua. Nyampe mau 2 kali. Ada. Aku baru sekali. Dia baru dia sendiri yang 2 kali udah. Sorry aja 3 tusukan gitu. Udah sakit. Kalau turun dinaikin lagi. Sesuai yang didapat. Ada saya udah semuanya ya. Makasih ya, doa dulu. Oh iya, iya dok. Nanti ulang lagi. Najla tadi siswa diaspora 110/70. Kayak tangan kayak udah merasa boleh menyerah. Ya, masih komplit juga ya. Sampai kerjaan PA, pakai tangan kiri. Pakai tangan kiri, kerjaan PA. Gak apa-apa, bentar lagi tangan. Ingat. Maju, lihat. Maju. Iya, kelihatan banget. Lihat tangan sakit banget. Oh iya. Kayak ini guys. Film-film zombie. Udah berapa menit ya, mohon maaf. 6. Itu 4 menit. Guys, jangan lupa like-nya. 1 like sampai 1 doa. Iya, kok Najla kayak 90 ya? Najla ada rasa kesemutan nggak? Iya. Christian juga. Pegel. Agak kayak ada sih Kayak kurang darah. kayak mereka berantara-antara minta deh. Nah, yang dirasakan adalah pegal dan kesemutan. Kayak gitu. Coba. Emangnya oh, bandingin. Masih bisa enggak ya? Kirain udah mati. Jauh banget. Oh ya. Bisa tidak nih pembandingan. Demi konten. Telapak tangannya dingin nggak? Dingin. Dingin. Dingin bro. Dingin. Dinginan. Ini yang Najla. Itu gigi. Gak kayaknya aku nyanyi beda sih. Udah mati.
ya, yang ruam-ruamnya gitu. Tanya apakah ada mati rasa gitu Dari nggak? mana gimana? Apa yang di diameter itu? Nggak ada mati rasa nggak? Masih satu. Oh masih rasa. Di jusnya nggak gitu? Ya kok betul. Ini titik. Oh di sini. Di luar ini. Di dalam lingkaran ada beberapa di tapi. Tapi udah mendekati 10. Kalau kecil. Ini banyak kan? Tidak tahu. Katanya. Aduh sakit. Ini berarti aku Agil tidak salah. Agil kematian orang. dia bagus kan DBD. Agil mohon maaf. Iya, itu tuh yang titik. Itu jangan-jangan aku. Oh, 40 detik lagi guys. Just jangan pamer. Ya udah boleh mulai dihitung nggak sih? Ini nggak sih? Bener nggak sih yang ini? Kayak 1, 2, 3. Itu bukan. Dilepas. Bener kan lepas. Ini balik lagi dong. Enggak ya? Oh. Dilepas darahnya kelihatan guys. Oh, ya benar juga ya. Ya, pintar juga. 10, 9. Dilepas dulu atau hitung dulu? Dilepas dulu dong. Oh, dilepas dulu. Sudah agak sakit ya. 1 menit 45 detik. Sedikit lagi. Iya betul. Nah, yang ini bukan dok yang itu di sini. Ada banyak. Kalau saya sih sehat itu. Banyak. Tapi kayak Yang ini HP-nya foto. Kan di gede. Enggak hilang kalau jadi hilang. Ini karena dekat bendungan wajar. Kita nilai ada yang Pas sampai ini tuh. ini nggak dinilai. Kita nilai dalam lingkaran. Ya. Bisa kok. Ada yang ini juga terlalu banyak ya. Keren deh. Keren. Satu. Dua nih. Ini juga yang sampai 3. Dilingkarin aja yang positif. Kali 3 tuh. Ini nggak banyak. Oh dilingkarin. Lalat ya. Cari yang kurang dikit ya. Oh, di plus. Ada apa ya? Ini nih, ini yang besar nih. Ya. Jadi orang. Ini yang ngasih. Yang Ini yang besar ini. benar. Cara aku harus sampai jari dulu. Cepat. Ayo.
Ini satu ini aja. Diameter 5 ya, 5 cm ya. Jangan kita ambilnya diameter 5 ya. Jadi nggak usah melebar-lebar jauh banget ya. Diameter 5 cm aja. 3 jari. 3 jari. Kalau ini nggak usah masuk ya. Berarti di 3 aja. 3 aja. Ya. Nih. Ya. 3 aja nih. 3. Yang 3. Ini gimana? Ini satu. Ini satu nih. Lagi height nggak? Yang agak gede gitu. Ya, ini besar. Ini Itu ya, Gimana? Yang ini. iya iya. ini 3. Ini 5 cm loh ya. 5 cm diameter. 5 cm itu berarti sekitaran segini nggak sih? 55 ini. Ada yang bawa penggaris guys. Coba ambil 5 cm. Ya bisa deh. Satu lagi. 3 ya, agak besar. Alhamdulillah. Sudah panik. Foto Kamera coba. Di sebelah sini juga cuma. Bentar aku foto ya. Ini lebih jelas ini. Ini udah kesemutan. Udah di belum sih? Belum. Yang ini nggak ya? Gimana? Ayo jelasin dulu guys. Ini kan nggak bisa fokus kan ada yang titik-titik itu. Nah itu petiknya. Nah di scan itu cuma dapat 3, yang ini salah. Cuma dapat 3 karena di bawah 10 kan tadi harusnya kalau di atas 10 itu berarti dia positif kan. Jadi scannya sehat-sehat aja. Ya. Jadi nggak apa-apa diperiksa lagi. Yang 4. SS lagi. Coba foto pakai. Coba foto. Biar lebih jelas. Kalau di Zoom kan agak kabur gitu. Udah. Baik guys, sudah sekian hari ini. Teman-teman. Udah ada penuh. Guys. Ini gimana? Ya, sambil diberesin ya. Masuk break room ya. Break roomnya sudah ada. Oh, sudah. Jadi teman-teman sekian ya untuk kali ini, semoga bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Semoga ilmunya diambil dan diterapkan masing-masing di rumah. Oke, salam dari kami, silakan masuk ke breakout room. Breakout-nya bentar lagi. Terima kasih. Terima kasih, Christian. Baik, terima kasih ya yang ada di sini. Oke, tadi kita sudah praktikum 3 ya, golongan darah, kemudian glukosa, dan yang terakhir itu fragilitas seluler. Kalau sudah, nanti kita bagi ke masing-masing break room, nanti bisa diskusi dengan dosen pembimbingnya. Silahkan join break room-nya. Belum ya ini? Belum.